silaturahmi adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, man qata'ahu, kepada orang yang memutuskannya. Ya, ini berat ya, Mang. Kata kakaknya gara-gara pembagian waris berantem dah. Mulai hari ini kata kakak ya, saya kagak bakal lagi datang ke rumah kamu. Kata adiknya, oke. Sampai mati tuh, Pak. Biasanya kalau saudara berantem sampai mati. Nah, ketika adiknya emponya gitu, kita adiknya yang ngalah. Ya, kita datang itu. Ada 9 wasiat, ya. Awsani rabbi bitis'a usikum bihinna. Aku wasiatkan kepada kalian 9 perkara. Nah, di antaranya nih, an asila amman qata'ani, menyambung tali silaturahmi pada orang-orang yang memutuskannya. Dia udah marah banget sama kita, negor kagak, nyapa kagak, tetap aja kita tegur. Ya. Yang kedua, an a'fu amman zalamani, memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Yang ngatain kita, menghina kita, udah kita maafin aja. Yang ketiga, an u'tiya amman haramani, kita berbuat baik sama dia walaupun dia sama kita pelit. Salam aja kagak, apalagi bawain oleh-oleh nggak pernah. Nah, ya, ibaratnya kalau saya tuh tetangga kita bawain kita sepiring nasi uduk, kita bawain dia 3 karung beras. Wah, kita menghilangkan hati-hati jelek dalam diri kita. Ya, jangan peduli orang jahat itu mah, baik aja gitu sebegitu. Nah, ini telah makna orang yang menghidupkan tali silaturahmi, ya. Jadi wa innamal wasilu, sesungguhnya orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang menyambung kepada orang yang memutuskannya. Kemudian wa yu'atifu ala man jafahu, dan dia selalu berbuat utuf, berbuat baik, lembut kepada tetangganya yang jaf. Jaf itu belagu, gengsi, sombong, angkuh, itu jaf tuh, ya. Walaisal halimul ladzi yahlumu an qaumihi ma halimu anhu. Bukanlah orang yang halim, yang penyabar, orang yang sabar dari kaumnya yang kaum itu juga sabar sama dia, ya. Bukan tuh. Fa idza jahalu alaihi jahalahum. Apabila kaum itu berlaku jahat, kotor namanya sama dia, jahalahum, dia balas lagi. Bukan. Wa innama dzalikal munsib, itu sama aja katanya. Tapi innamal halimul ladzi yahlumu, sesungguhnya orang yang penyabar adalah orang yang sabar. Idza halimu, apabila masyarakat sabar, dia tetap sabar, ya. Dan juga fa idza jahalu alaihi, kalau tetangganya masyarakatnya jahat sama dia, dia tetap haluma anhum, berbuat baik, dia kagak balas. Al-Faqih radhiyallahu taala anhu berkata, yang bagi lil muslim ay yasbira ala adzal jar wa la yu'dhi jarahu. Sepatutnya bagi orang muslim bersabar atas kejahatan tetangganya, wa la yu'dhi jarahu, dan jangan menyakiti tetangganya tuh. Ini subhanallah kan. Kalau kita nafsu kita Bu yang jelek ini, ya, tetangga kita sama kita acuh, gua acuhin lagi. Siapa lu? Ya, dia kagak tegur, kita kagak tegur lagi. Itu nafsu jelek kita begitu, ya. Tapi agama Rasulullah ngajarin kagak begitu, ya. Wa yakunu bihalin yakunu jarhu aminan minhu. Dan hendaknya bihal, kita kata dalam kondisi hal, ya, keadaan, ia harus yakunu jarhu amin, kondisi apapun tetangganya itu harus merasa aman dari kita. Wa amanuhu li jarihi yakunu bi thalathati asya, keamanannya, ya, dia memberikan rasa aman kepada tetangganya ada 3 perkara. Pertama, bil yadi, dengan tangan, wabil lisani, dengan lisannya, wabil aurah, dan dengan kehormatannya. Nah, dikasih penafsiran. Wa amma amanuhu bil lisanihi, adapun dia memberikan keamanan kepada lisannya, gimana? Fa huwa alla yatakallama bi kalamin
ya dia tidak berbicara ya dengan suatu pembicaraan, lau dakhala alaihi jaruhu lasakata. Jadi kita lagi ngomongin tetangga, tahu dia lewat, kita harus sakata, harus diam langsung, jangan diterusin terus. Kata yang dengerin, ada tetangga, biarin gitu, biarin. Malah diomongin terus, jangan. Harus sakata, diam. Itu tanda apa? Kita masih punya ada akhlak tuh. Jangan sampai dia dengar kagak enak gitu. Au law balagha ila jarihi lastahyi minhu, atau seandainya sampai ya kepada tetangganya omongannya, lastahyi minhu, dia harus merasa malu. Ya Allah, pas ketemu dia, aduh, ada tuh bapak-bapak pernah enggak kita ngomongin tetangga, besoknya pas di pasar ketemu dia, bapak harusnya merasa, ya Allah, kemarin saya ngomongin dia ya begitu. Pas temu, dasar orang begitu tuh. Ya, harus ada rasa malu. Nah, itu merupakan akhlak juga di situ. Wa amma amanuhu biyadihi, adapun keamanannya ya dengan tangannya, bahwa an-najarahu law kana bisauq. Ini cerita dia baca. Tadzakkara anna kaisahu nasiyahu fi manzilihi. Ini cerita ya dengan tangannya, bahwa tetangganya dia berada di pasar, baru dia ingat dompetnya ketinggalan di rumahnya. Ya, fa innahu la yakhafu alaihi. Tapi dia kagak takut sama tetangga. Ya, dan dia mengatakan manziluhu manzili. Rumah tetangga sama dengan rumah saya. Ya, luar biasa sampai begitu tuh tingkatnya, percaya sama tetangga gitu. Kalau kita takut, buru-buru kunci. Wa amma amanuhu, maka saudara tetangga kalau dikasih amanah juga harus jaga amanahnya. Jangan lupa, mumpung nih pada pergi semuanya nih, ya digeratakan rumahnya, jangan. Wa amma amanuhu bil aurah, adapun keamanannya ya dengan kehormatan, bahwa annahu law kana fis safar fabalaghahu, seandainya dia dalam perjalanan lalu dia mendapatkan berita anna jarahu dakhala manzilahu, bahwa tetangganya dia main ke rumahnya, masuk ke rumahnya. Ya, orang yang ini artinya cakap, dia amanah kepada tetangganya apa? Lasakana qalbuhu, lam tauqif. Dia tetap hatinya merasa nyaman. Artinya kagak khawatir, kagak seuzon, wah nih tetangga main ke rumah bahaya nih, bisa-bisa isi kulkas habis semua nih. Ya, enggak dia. Malah wa fariha, dan dia gembira. Dia percaya sama tetangganya tuh. Nah, bagaimana tuh membangun seperti itu ya. Yang terakhir lembarannya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau berkata, salah satu akhlaqin kanat fil jahiliyah mustahabbah. Ya, 3 akhlak yang dulunya dipandang mulia pada masa jahiliyah. Ya, dan kaum muslimin lebih berhak untuk mengamalkannya, itu wal muslimuna aula biha. Jadi ada akhlak baik di jahiliyah, sebetulnya orang muslim lebih berhak melakukan itu. Yang pertama, awaluha, yang pertama, lau nazala bihim dhaifun lajtahadu fi birrihi. Seandainya ada tamu datang ke rumah kita, ya, orang dulu, orang jahiliyah itu apa? Mereka sungguh-sungguh menghormati tamu, melayani tamu, mengagungkan tamu. Kata Nabi apa? Itu patutnya orang Islam begitu tuh. Ya. Yang kedua, lau kanat liwahidin minhum imra'atun kaburat indahu. Seandainya salah satu di antara mereka punya istri, istrinya udah tua dan nenek-nenek, bapak-bapak nih, ya. Jangan udah istrinya tua pengen cari yang muda. Jangan nih, dibilangin. Seandainya satu di antara mereka memiliki istri yang sudah lansia dan tua, la yutliquha, jangan diceraiin. Wa yumsikuha, pegang terus. Ya, dirawat terus. Ya, makhafatan antudia, ya, takut kita akan menyia-nyiakannya, gitu ya. Kadang orang emosi aja, nafsu aja. Yang muda, yang tua lupa, ya. Itu bukan akhlak orang muslim. Orang jahiliyah aja dia sampai menjaga begitu. Yang ketiga, idza lahiqa bi jarihim dainun. Ya, apabila tetangga kita
tersandung hutang, punya hutang. Aw asabahu syiddah au jahad, atau ditimpa kesulitan. Ya, ijtahidu katanya hatta yaqdau dinahu. Itu orang-orang dulu dengar tetangganya kesulitan, punya hutang, mereka berupaya tuh untuk melunasi hutang-hutang tetangganya. Luar biasa. Ya. Wa akhriju min tilka syiddah, dan mereka berupaya mengeluarkan tetangganya itu daripada kesulitan-kesulitan tersebut. Kata Nabi, itu yang lebih layak orang muslim begitu tuh. Ya, orang jahiliyah dulu begitu. Termasuk dari sikap kasar dan tidak berperasaan, jafa. Jafa itu orang yang hatinya keras. Ya. Hidupnya hanya mendingin diri sendiri ya. Kagak punya kepekaan dia. Itu jafa, ya. Banyak maknanya. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri annahu qala, ada 10 perkara daripada bentuk jafa itu. Yang pertama, ya, jadi kurang ideal dah, dia sudah melakukan tapi kurang ideal. Rajulun aw imra'atun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wal mu'minin. Seseorang, laki perempuan, dia berdoa buat dirinya aja. Dalam doanya itu kagak didoain orang tuanya, kagak juga didoain orang mukmin. Nah, itu Bapak Ibu, itu orang yang hatinya kurang peka, ya, hanya mentingin diri sendiri a priori. Terdoa jangan lupa doain orang tua kita, sambung dah. Rabbighfirli wa li walidayya, terus doain juga umat Islam. Nabi apa doanya? Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati Sayyidina, Allahumma ijbur ummati Sayyidina, Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah kondisi umat, Allahumma rfa darajata ummati, ya Allah angkatlah derajat. Ya, disebutkan orang yang selalu berdoa untuk orang banyak, itu tanda-tanda orang itu akan menjadi wali min auliyaillah. Ya, ada dalam hadis lain, kita mendoakan tetangga, saya doain ustadz nih, ya Allah mudah-mudahan ustadz ini Allah kasih rezeki halal yang banyak. Itu malaikat langsung mengaminkan. Kata malaikat, wah iya, kamu juga akan dapat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan hal yang baik-baik, ini yang ada di sini doain semuanya, yang mendapatkan keberkahan. Ya, nanti kita juga sama begitu, diaminkan langsung oleh para malaikat. Yang kedua, rajulun yaqra'ul Qur'an wa la yaqra' fi kulli yawmin mi'ata ayah. Seseorang baca Quran, tapi baca Qurannya kagak sampai 100 ayat. Ya, kenapa? Haqqul man qara'a mi'atal ayah faqad adda haqqal qiraah. Itu lama gitu. Barang siapa yang membaca dalam satu hari satu malam 100 ayat, dia telah memenuhi haknya Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dalam satu hari berapa ayat dibaca? Ya, paling sedikit upayakan dapat 100 ayat. Coba itu Al-Waqiah 96 ayat, paling hanya 15 menit kita baca, enggak sampai malah. Tambahin dah hadis 4 ayat lagi, cukup 100 ayat. Ya, pendek ya. Nah, orang udah baca Quran tapi kagak sampai 100 itu dikata orang yang jam. Yang ketiga, rajulun dakhala al-masjida wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Orang masuk masjid, sampai dia keluar dia kagak sholat tahiyatul masjid. Apa sunnahnya kata Nabi? Masuk masjid kaki kanan baca doa sekurang-kurangnya, Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Kalau kagak sempat tahiyatul masjid, kata Imam Ghazali, baca baqiyatu sholihah, baca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, 3 kali begitu. Itu namanya baqiyatu sholihah. Ya, ini hal-hal maklumat tapi diamalin Bapak-bapak, sunnah Nabi, ya, berkah. Tapi berikutnya yang keempat, rajulun yamuru al-maqabir wa lam yusallim alaihim wa lam yad'u lahum. Seseorang melewati kuburan, kan jamaah suka tuh lihat kuburan di jalan mana? Waru ya. Ada kuburan ingat Pak, walaupun kita bawa mobil nih, assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu aja begitu. Langsung Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim begitu. Jangan lewat aja wongnya. Malah ada cerita juga,
Kalau kita masuki satu daerah, satu kampung, kita nggak tahu, assalamualaikum ya ahlal qaryah. Nah, itu ya, itu adabnya aja begitu. Yang kelima, rajulun dakhalal madinata fi yaumil jum'ah, tsumma kharaja wa lam yusalli jum'ah. Ada seseorang masuk ke dalam sebuah kota atau kampung lah, atau tempat pada hari Jumat. Sampai dia keluar dari kota itu, dia kagak melaksanakan sholat Jumat. Itu orang yang jaf. Kemudian rajulun aw imra'atun nazala fi mahallatihima alimun wa lam yadhhab ilaihi ahadun liyata'allama minhu syai'an min ilm. Ya, seseorang laki-laki atau wanita, ada orang alim ya, itu tinggal satu kampung lama kita. Tapi kita kagak belajar sama dia. Enggak sowan minta arahannya, minta petunjuknya. Itu orang yang jaf. Jadi bapak-bapak juga di kampung ada orang soleh, ada orang alim itu berziarah, ya konsultasi, tanya-tanya, atau ada waktu belajar begitu. Ya. Sayang itu ada orang alim tempatnya, kita nggak nuntut ilmunya. Yang ketujuh, rajulani tarafaqa walam yas'al ahaduhuma an ismi sahibihi. Nah, ini kekurangan kita nih. Dua orang dia ya bertemu lalu berpisah. Salah satu di antara keduanya dia kagak nanya siapa namanya ya. Kata Nabi, jika Anda bertemu saudara Anda jangan lupa tanya namanya siapa. Tanya rumahnya di mana. Nah, barangkali ada sisi hikmah dalam kesejahteraan dan lain sebagainya. Gitu. Yang kedelapan, rajulun da'ahu rajulun ila diyafah falam yadhhab ila diyafah. Nah, seseorang yang diundang ya untuk menghadiri undangan. Bapak diundang nih anaknya, anak tetangga kita menikah, kita kagak datang. Nah, ya, man du'iya ilal walimah falyatiha. Hadis gitu. Barang siapa yang diundang ke sebuah acara maka datang. Apalagi tetangga kita, ya. Yang kesembilan, syabun yudhi'u syababahu wa huwa farighun. Ada seorang pemuda nih, ya, dia menyia-nyiakan waktu mudanya, wa huwa farigun, pada waktunya banyak, waktunya luas, walam yatlubul ilma wal adaba, dia kagak nuntut ilmu, kagak nuntut adab, nggak belajar, waktunya habis jalan-jalan doang, main motor doang, main game doang. Nah, ini pemuda yang blinger ya, pemuda tuh harus cari ilmu sebanyak-banyaknya, doyan ilmu gitu ya. Yang ke-10 terakhir, rajulun sab'an wa jaruhu ja'un, ya. Ada seseorang yang kenyang, tetangganya kelaparan. Wala yu'tihi syai'an min ta'ami, dia kagak memberi sesuatu kepada tetangganya yang lapar. Yang terakhir sudah kasih terjemah tuh, ya. Semoga paham. Atau kepanjangan barangkali ada pertanyaan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Biar nggak monoton kan, biar ada pertanyaan ya pada waktunya. Baik, selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya, di kami persilakan. Nah, oh iya. Bapak Ibu, setiap pertanyaannya saya catat, nanti saya jadi buku itu. Soal jawab. Kalau bisa langsung dijawab, kalau nggak bisa jadi PR. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fatihah untuk orang lain, kan? Fatihah untuk diri ada nggak tadi? Oh. Banyak kan orang Fatihah buat orang lain. Fatihah untuk diri ada nggak? Terus satu lagi tadi, kita punya rohani dan jasmani. Rohani harus tunduk ke jasmani, apa jasmani harus tunduk ke rohani. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen anaknya pada soleh-solehah, seringin tuh hadiahin Al-Fatihah. Ya, buat kita juga sama gitu. Istri kita akhlaknya maaf kurang bagus, atau suami kita juga, udah Al-Fatihah niatin buat si fulan dan fulan segitu. Ya.
itu boleh. Ya, kita Fatihah buat orang lain dan buat diri sendiri. Yang kedua, yang harus tunduk jasmani, ya. Harus yang menang adalah rohani. Rohani harus di atas jasmani. Ketika rohaninya naik, Bapak nanti kalau malaikah, berbahasa taufnya ke ahli sama, ya ahli langit. Tapi kalau tunduknya sama jasad, ke ahli bumi, ya tempatnya adalah neraka jahanam yang jelek-jelek. Jadi kita apa? Harus rohani kita di atas jasmania. Makanya baca doa, Allahumma asqil qulubana bidzikri. Ya Allah, sibukkanlah hati saya untuk selalu ingat kepadamu. Allahumma asqil qulubana bidzikri wa zayyin alsinatana bisyukri. Ya Allah, hiasilah lisan saya selalu bersyukur kepadamu. Nih, wa waffiq abdanana biqiyam amri. Ya Allah, la taufik hidayah kepada badan kami nih agar mudah melakukan kebaikan. Nah, jiwa hati kalau dia condong kepada nafsu, ini berat, ya. Tubuh kita diajak taat kepada Allah. Tapi apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wa in juhidat yatma'annat. Jika kita serang terus, artinya kita didik jiwa kita, maka jadi tenang, ya, akan cinta kepada yang baik-baik, menjauhkan kepada maksiat. Akhirnya apa? Jasmaniyah kita ini akan tunduk kepada rohaniah. Ya, silakan lagi. Ya, Bu, silakan, Bu. Tadi Ustaz sampaikan mengenai ada 3 tamu Allah, tamu Rasulullah, Dua ya, tamu Allah, tamu Rasulullah. Nah, maksudnya di sini tamu Rasulullah itu tadi Ustaz sampaikan harus informasikan dulu, ya, walaupun dekat. Ya, seperti ini Ustaz. Saya punya saudara memang gak jauh di Jakarta juga, berpendapat bahwa kalau kita ngabarin aku mau datang ya, mau main ya, sepertinya merepotkan karena tuan rumah harus menyediakan paling tidak. Nah, itu dalam pandangan saya bagaimana? Sementara kita nggak mau merepotkan, malah dikatakan bawa sesuatu untuk tuan rumah. Itu dalam pandangannya maksudnya tamu Rasulullah itu seperti apa dalam pandangan Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu kalau mau datang, ya, itu Nabi selalu kasih informasi ke istrinya. Kalau Nabi datangnya malam, Nabi sengaja nggak ngetuk pintunya, ya. Kenapa? Agar orang yang menyambut kita itu datangnya siap. Nah, syariat Islam begitu. Tamunya Rasulullah itu, ada orang tentu datang kita nggak siap, kita kagak terima, salah paham nanti kita terima, kita nggak siap. Jadi yang bagus memang tamu Rasulullah itu katanya sebelum kita datang janjian dulu, ya, tentang mereka mau bawa sesuatu nggak sesuatu itu nggak masalah. Kita yang penting apa? Ketika mereka sudah janjian kita siap. Siap tuh juga kagak boleh juga tamu nggak boleh yang kagak ada diada-adain. Demi menjaga image gitu, nggak boleh juga, ya. Artinya bahwa ada tamu-tamu yang tak tahu, kalau orang datang aja, tak minta bantuan, tak minta proposal, banyak tuh, ya. Ada itu tamunya Allah. Artinya tetap kita harus hormati. Kalau kita ada kita beri, kalau kagak ada kita bicara yang baik. Kalau tamu Rasulullah apa-apa, tak, saya mau ke rumah, itu secara syariat Islam ngajarin begitu agar tuan rumahnya siap. Kenapa? Tuan rumah katanya wajib menghormati tamunya. Takut-takut kita nggak bisa menghormati tamu kita, ya. Nah, tamu juga ketika datang ada adabnya juga.
3 kali ketokan, 3 kali salam. Kalau kagak ada pulang, husnuzon. Oh bahwa tamu tuan rumahnya lagi. Jangan, wah ini rumah ditutup mulu, sombong banget. Jangan, enggak. Karena kita datang kagak ada izin dulu. Kalau sudah ada izin kan sudah ada ini informasi masuk. Tok 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 tok. Kemudian yang kedua, kalaupun nanti dibukain pintunya, itu kita kagak boleh posisinya pas depan pintu. Posisinya sebelah kiri, kanan atau kiri. Agar mata kita kagak langsung melihat ke dalam rumah. Nah, rumah itu isinya adalah kehormatan tuan rumahnya. Ya mungkin rumah kita berantakan, panci di mana-mana, baju di mana-mana. Kita juga tamu, kata Nabi apa? Kalau ada tamu gitu coloknya matanya jelalatan tuh dia. Mau tahu isi rumah kita. Karena itu menjaga menjaga kehormatan saudara kita. Sampai begitu Bu, hukum bertetangga. Kita kagak boleh menjelek-jelekin gitu. Jangan sampai ngelihat yang kagak baik diceritakan ke orang lain di luar. Ya. Jadi kalau tadi kan itu kagak enakan lah. Ya tema jangan repot-repotin. Bilangnya gini, pokoknya ente datang, pokoknya saya repot terus nggak apa-apa. Semakin kita repot, semakin besar pahalanya. Nah, ya. Baik. Baik, jazakumullah khair ahsan jazak pada Gurunda. Semoga kita doakan, semoga Gurunda Allah berikan kesehatan panjang umur, diberikan ini dimurahkan rezekinya yang halal barokah serta terima. Allahumma amin. Baik, selanjutnya yaitu pengumuman infak pada hari ini berjumlah 376.000. Alhamdulillah 376.000 rupiah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisikan sebagian daripada rezekinya. Semoga Allah lipat gandakan dan semoga Allah besarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Sofyan Sori. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa ya ahlat taqwa wa ya ahlal maghfirah. Tub 'alaina tawbatan nasuha wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ala dinil Islam. Amin. Amin. Wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal ni'mah wa abwabal rahmah wa abwabal barakah. Wa ya yasir lana umurana ya Allah. Wa umur ahlina wa umur auladina wa umur ikhwanina wa umur jiranina. Amin. Wa umur muslimina wal muslimat fi umuri dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sofyan Sori. Sebenarnya semoga Allah kabulkan segala hajat dan maksud kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.